mau kemauannya dia. Terus, syaratnya emang harus gitu. Saya kan cuma ngikuti kemauannya dia. Aku minta apa-apa nggak dikasih. Dia cuma tubuh satu ini aja. Kalau Mbak mau galin saya. Bener Mbak, kakak saya tuh kerjaannya LC. Assalamualaikum sahabat spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan selalu terlimpah kepada para sahabat semuanya. Dan misi Gus Nur Samsun kali ini adalah membantu Mbak Risa untuk melabrak seorang dukun cabul yang telah menghamili kakak perempuannya. Mbak Risa bercerita bahwa sang kakak ada beberapa kali datang kepada dukun ini. Dan tujuannya itu adalah untuk pasang susuk, agar bisa terlihat menarik di hadapan para lelaki. Dan di saat itulah dukun ini memberi saran, agar pasang susuknya di tempat di tengah selangkangan kaki dari sang perempuan. Dan setelah melihat hal itulah sang birahi dukun kemudian bergejolak. Dukun tersebut ternyata ingin menikmati selangkangan dari kakak Risa ini. Sehingga kemudian dia berkata, bahwa kakak Risa tidak perlu memberi uang mahar, cukuplah mahar itu diganti dengan sang perempuan tidur berhubungan dengan dirinya. Dan seperti seakan terhipnotis, sang kakak Risa itu kemudian bersedia melakukannya. Bahkan dia seperti menjadi ketagihan. Sehingga sang perempuan sampai datang beberapa kali, dan setiap datang, mereka selalu berbuat terlarang itu. Dan kini, sang kakak Risa telah hamil, bahkan kehamilan kakaknya itu kemudian digugurkan, karena dia merasa malu. Dan karena mengetahui nasib malang kakaknya itulah, Mbak Risa dan keluarganya merasa tidak terima. Mereka ingin minta ganti rugi atas perbuatan dari sang dukun tersebut. Dan untuk hal itu pula kemudian Mbak Risa menghubungi Gus Nur Samsun. Mbak Risa ingin minta tolong kepada Gus Nur Samsun untuk minta pertanggungjawaban dari sang dukun, yaitu dengan minta ganti rugi atas perbuatan terlarangnya kepada kakak perempuannya tersebut. Maka setelah sampai ke rumah dan bertemu dengan sang dukun tersebut, Mbak Risa sudah tidak lagi mampu menahan emosinya. Ketika melihat sang dukun yang tidak merasa bersalah sedikitpun atas perbuatannya itu, Mbak Risa langsung berdiri dari tempat duduknya. Dia marah, dan ingin minta ganti rugi atas perbuatan cabul yang dilakukan kepada kakak perempuannya. Benar kakak saya kerjaannya kayak gitu. Saya nggak mau tahu itu pokoknya. Saya kan cuma minta mahar. Sampai kakak saya hamil gugurin tuh anak tuh janin. Gimana itu? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Saya mau ganti rugi Mbak. Ganti rugi Nggak mau apa? tahu. Nggak ganti rugi apa? Biar Mbak, sampean jangan kayak gitu sampean. Hah? Duduk kamu. Kalau ngomong itu baik-baik. Dan dimintai ganti rugi oleh Mbak Risa, ternyata sang dukun merasa tidak terima. Bahkan dia marah, dan akan memukul Mbak Risa. Beruntung Gus Nur Samsun ada di dekat mereka, sehingga Gus Nur Samsun bisa menghentikan kelakuan dari dukun itu. Dan setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian berkata, bahwa dia datang adalah untuk membantu Mbak Risa, juga sekaligus untuk menghentikan semua perbuatan menyimpang yang selama ini dukun itu lakukan. Telah banyak orang yang telah menjadi kurban dari aksi cabul dari sang dukun itu. Maka hendaknya lah sang dukun bertobat, dan tidak melakukan perbuatan sesat itu lagi. Dan dimintai tobat oleh Gus Nur Samsun itu. Ternyata sang dukun tidak mau melakukannya. Bahkan menurutnya yang dia lakukan itu adalah hal yang benar, karena dia juga menolong orang yang datang minta bantuan kepadanya. Tetapi Gus Nur Samsun tidak mau tahu alasan dari sang dukun itu. Gus Nur Samsun tetap meminta agar sang dukun berhenti saat ini juga, dan kalau tidak, maka Gus Nur Samsun yang akan menghentikannya. Dan melihat Gus Nur Samsun yang memaksanya seperti itu, sang dukun tidak bergeming dengan ancaman Gus Nur Samsun. Bahkan dia meminta Gus Nur Samsun, kalaulah memang Gus Nur Samsun bisa memaksanya, dia meminta Gus Nur Samsun untuk membuktikan perkataannya. Enggak benarnya yang sampai lakukan. Dan saya datang ke sini ingin meluruskanmu. Saya suruh tobat sampean. Tobatnya waktunya Mas. Tobat ada waktunya. Ada waktunya. Sekarang waktunya sampean tobat. Sampai sanggup. Sanggup? Kenapa nggak sanggup? Nah sampean mau nggak tobat? Aku belum bisa tobat dengan semua. Terus
Terus kenapa bilang sanggup? Apa yang harus saya lakukan? Lawan aku dhisik. Sampai nantang saya. Iya. Yakin? Ngadeni. Yakin sampai nantang saya? Yakin. Yakin sampai nantang saya? Yakin. Sampai aku tak tobat. Ya kan. Tak akoni. Yakin. Sama aku. Benar. Benar. Dan melihat sang dukun yang tetap keras kepala, Busnur Samsun pun tidak mau berbicara panjang lagi. Busnur Samsun kemudian langsung menyerang dan menghajar sang dukun itu. Maka terjadilah pertarungan yang hebat di antara keduanya. Dan ternyata sang dukun itu belum tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah Busnur Samsun, sang guru spiritual pembasmi para dukun santet. Dukun itu berusaha terus untuk menyerang Busnur Samsun, walaupun serangan itu selalu bisa dipatahkan Busnur Samsun. Bahkan serangan dukun itu berkali-kali berbalik menyerang dirinya, sehingga tubuhnya berkali-kali pula terjungkal di lantai rumahnya. Busnur Samsun kemudian mencoba memberi kesempatan. Lebih baik sang dukun itu untuk bertobat, jika dia tidak mau tepar berkalang tanah. Akan tetapi sang dukun belum menyerah. Dia tetap tidak mau untuk bertobat, sehingga Busnur Samsun menjadi habis kesabarannya. Maka dia pun segera merapal ilmu pamungkasnya. Dan di saat ilmu pamungkas itu dihantamkan, tubuh dukun langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu pingsan, dan kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Maka habislah riwayat dari sang dukun cabul yang telah menodai banyak para perempuan itu. Kita buang itu.